Ada satu rasa yang jarang dibicarakan. Bukan marah, bukan takut, bukan sedih. Tapi kosong. Kosong setelah tahu, kosong setelah selesai. Namanya hampa. Hi guys, my name is Asy Octaviana and welcome to Bonopreneur Channel. Jadi hari ini kita akan bahas tentang hampa. Kita akan bicara itu dari sisiku, sisi kamu, dan sisi kita semua. Kita akan mulai pendekatannya dari sains, psikologi, dan paling penting dari sisi manusia itu sendiri. Hampa adalah rasa kosong yang hadir setelah kita menyelesaikan sesuatu. Dalam psikologi, ini disebut dengan post-achievement emptiness. Semacam ruang hening setelah kita mendapatkan adrenalin. Kenapa kita bahas ini? Karena budaya kita selalu mengedepankan pencapaian. Orang-orang mengejar banyak hal, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah mendapat hal yang diinginkan. Dan aku mulai sadar, hal yang aku takutkan selama ini bukan gagal. Tapi ketika aku berhasil mendapatkan sesuatu itu, dan aku gak nemuin apa-apa di ujungnya. Aku gak mencari makna setelahnya. Nah, untuk penjelasan ilmiahnya, dalam otak, ketika kita mengejar sesuatu, dopamin itu hadir. Dan itu aktif membanjiri otak kita. Tapi setelah selesai, produksi dopamin itu mulai menurun. Nah, ini yang menciptakan efek kosong yang dalam otak kita. Karena otak itu merespon dengan dopamin yang ketika kita mengejar saja. Ketika udah sampai, it's gone. Nah, contoh sainsnya itu kayak kita nunggu sesuatu hal dari orang lain yang sudah dijanjikan. Semangat kita besar banget, tapi setelah dapat kita bosan. Karena hal yang paling menyenangkan adalah menunggu, bukan menerima. Aku selalu merasakan hal seperti itu. Merasakan kekosongan. Mungkin ketika sedang memenangkan sesuatu, aku meraih sesuatu, semua orang tepuk tangan, tapi setelah itu, I'm alone. I'm alone. And it's gone. Nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya. Kosong dan hampa. Kita didorong terus untuk terus jadi. Tanpa berpikir dan bertanya, setelah jadi mau apa? Tema ini penting banget buat aku. Karena semakin sering aku menyelesaikan sesuatu, semakin sering pula aku dihampiri rasa ini. Bukan karena aku gak bersyukur, tapi karena ada jarak yang gak bisa dijelaskan. Antara pencapaian dan kedamaian. Dan banyak orang yang ngerasa bersalah karena perasaan ini. Perasaan hampa. Seolah-olah kalau kita sudah mendapatkan sesuatu, dan kalau kita merasa kosong setelah itu, kita dianggap nggak bersyukur. Padahal nggak sesederhana itu, atau ketika kita menyelesaikan skripsi, mungkin kita bisa bahagia sebentar. Setelahnya, kita dihampiri fakta bahwa mencari pekerjaan itu susah sekali. Dan kita menerima rasa kosong tersebut. Yang ada hanya hampa. Dan itu nggak apa-apa, karena ini semua proses. Hampa bisa datang kepada siapa saja, dan itu valid. Buat aku pribadi, aku sering ngerasa hampa. Bahkan ketika setelah menyelesaikan banyak buku,
menonton film kesukaanku. Setelah semua itu berakhir, aku ngerasa hampa. Kayak semakin sering aku tahu sesuatu, semakin sadar bahwa sebenarnya aku nggak tahu apa-apa. Ada kalimat dari Albert Camus, "Once we attain clarity, we risk despair." Begitu kita mencapai kejelasan, kita menghadapi resiko, putus asa. Dan itu mungkin benar. Kadang hampa bukan terasa saat kita kehilangan, tapi kita sadar bahwa banyak ketidaksempurnaan di dunia ini. Lalu, Viktor Frank menyebutnya sebagai existential vacuum, kekosongan hidup karena kita belum menemukan makna, bukan karena kita belum punya pencapaian. Otak kita tuh selalu bekerja dengan sistem reward tanpa rasa meaning, tanpa memiliki arti. Pencapaian itu hanyalah checklist, bukan kelegaan. Dan itu sebenarnya yang bikin kita hampa. Kita sibuk dengan mengisi hidup tanpa menanyakan, sebenarnya ini semua untuk siapa? So, hampa adalah masalah yang akan selalu datang ketika kita hidup dalam berproses. Hampa adalah hal-hal yang akan selalu datang ketika kita mampu menyelesaikan sesuatu. And it's okay. Kita hanya perlu mencari makna setelahnya dan berikan jeda dalam hidup. Kalau kamu hari ini ngerasa hampa, tenang, kamu gak sendiri. Hampa bukan berarti kamu gagal, tapi kamu diajak untuk menemui dirimu sendiri, dirimu yang paling asli, dan nature you. And I'm Sasha Octaviona. Ini perspektifku dan perspektif Bonapreneur. So, see you guys. Thank you. Bye-bye.